Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini seperti yang kalian dengar, malam ini sudah memasuki malam 1 Syawal. Jadi kita akan merayakan kemenangan kita sebagai umat muslim yang telah berpuasa selama 1 bulan dan akan merayakan kemenangan kita setelah berpuasa selama 1 bulan dalam hari yang kita nanti-nantikan, yakni Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya ingin berbagi atau menceritakan sebuah kisah yang sangat mengharukan yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi kisah ini adalah kisah tentang Rasulullah SAW yang mengadopsi seorang anak yatim. Kisah ini diceritakan dalam sebuah kitab, yakni kitab Durratun Nasihin, yang menjelaskan salah satu hadis riwayat Anas bin Malik yang mengisahkan sosok anak yatim yang diadopsi oleh Rasulullah SAW di saat Hari Raya Idul Fitri. Jadi kisah ini bermula ketika Rasulullah SAW berangkat untuk melaksanakan sholat Id, dan di dalam perjalanan beliau melihat begitu banyak anak-anak bermain, bergembira, begitu ceria. Namun Rasulullah terkejut dan perhatiannya tertuju pada seorang anak, yang mana anak kecil itu seorang diri, menyendiri, bersedih menangis dengan pakaian yang kumal, yang lusuh. Dan Rasulullah SAW merasa iba, dan akhirnya beliau bertanya kepada anak kecil itu, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis? Kenapa tidak ikut bermain dengan teman-temanmu yang lain?" Di saat itu kebetulan anak kecil itu tidak mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Akhirnya anak itu menjawab, "Wahai laki-laki yang ada di hadapanku, ayahku telah meninggal karena mengikuti peperangan dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu ibuku menikah lagi dengan orang lain dan membawa semua sisa harta dari ayahku. Dan kemudian ayah baruku, ayah sambungku mengusirku dari rumah. Kemudian sejak itu aku pun tidak lagi memiliki makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Dan ketika sampai pada hari ini, Hari Idul Fitri, aku melihat begitu banyak anak-anak yang bahagia bermain dengan ayah-ayah mereka. Melihat itu, aku pun tambah sedih dan menangis." Mendengarkan penjelasan anak itu, Rasulullah SAW merasa sangat begitu iba dan sangat sedih melihat keadaan anak yatim itu. Dan akhirnya Rasulullah berkata kepada anak yatim itu, "Wahai anak kecil, bersediahkah kamu jika aku angkat? Bersediahkah kamu jika aku menjadi bapakmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudara laki-lakimu, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu?" Anak itu pun terkejut dan baru menyadari bahwa ternyata yang ada di hadapannya adalah Rasulullah SAW. Kemudian dengan spontan anak yatim itu menjawab, bagaimana mungkin
aku tidak akan senang wahai Rasulullah. Saking senangnya anak itu sampai tidak bisa mengekspresikan kesenangannya. Kemudian Nabi Muhammad membawa anak yatim itu pulang ke rumahnya, memberikan pakaian yang indah, memberikan makan sampai dia kenyang, terus kemudian memberikan parfum untuk dia pakai, wangian yang harum, dan sekarang anak yatim itu pun bisa bermain bersama teman-temannya dengan ceria, dengan tawa yang bahagia. Kemudian ketika dia bermain bersama teman-teman seusianya penasaran dan bertanya kepada anak yatim itu, "Wahai temanku, bukannya kamu dulu selalu menangis, kenapa sekarang terlihat begitu bahagia?" Tanya teman-temannya kepada anak yatim itu. Kemudian dia menjawab, "Memang dulu aku kelaparan, tapi sekarang aku kenyang. Dulu pakaianku buruk, kini sudah tidak lagi. Dan dulu aku seorang anak yatim, tapi kini Rasulullah SAW adalah ayahku, Aisyah adalah ibuku, Hasan dan Husain adalah saudara laki-lakiku, Ali adalah pamanku, dan Fatimah adalah saudara perempuanku. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia?" Dan anak-anak yang mendengarkan, teman-temannya yang mendengarkan jawaban dari anak yatim itu sangat iri dengan anak yatim itu, sampai mereka berkata, "Andai saja bapak kami mati syahid saat peperangan mengikuti Rasulullah, pasti kami sudah seperti engkau." Jadi mereka iri terhadap keadaan atau apa yang didapatkan oleh anak yatim itu. Sangat-sangat menghargai apa yang Rasulullah SAW lakukan kepada anak yatim itu, sungguh-sungguh sangat menghargai. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, anak itu pun, anak yatim itu pun kembali terlunta sebagai anak yatim, sedih karena ditinggal Rasulullah, dan akhirnya terlunta. Namun kemudian anak itu pun diasuh lagi oleh sahabat Rasulullah, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi itulah kisah Rasulullah SAW yang yang menolong anak yatim ketika hari raya Idul Fitri. Jadi ada 3 poin penting yang harus kita ambil dari kisah ini, yakni yang pertama adalah ketika momen yang berbahagia, baik itu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ataupun momen-momen bahagia yang lain, kita janganlah terlalu larut dengan kebahagiaan sehingga kita melupakan kebahagiaan orang lain. Ketika orang-orang di sekitar kita ada yang bersedih, maka kita harus mengajak mereka, menolong mereka agar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kisah ini. Dan kemudian yang kedua adalah anjuran untuk mengasihi anak yatim, seperti yang selalu ditekankan oleh Rasulullah SAW, bahwa merawat anak yatim itu sangat besar sekali pahalanya. Terus yang ketiga adalah ini untuk kita sebagai seorang pemimpin. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan sebuah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin,
sebagai seorang pemimpin umat Islam, sebagai sekaligus kepala negara waktu itu. Rasulullah memiliki rasa tanggung jawab yang besar ketika melihat seorang anak yatim yang ditinggalkan ayahnya karena peperangan bersama Rasulullah. Karena memiliki rasa tanggung jawab yang besar, Rasulullah tanpa pikir panjang langsung bertanggung jawab untuk merawat anak yatim tersebut. Jadi ketika kita memiliki sebuah kekuasaan, kita harus tanggung jawab ketika anak buah kita susah. Kita harus tanggung jawab, apalagi susahnya karena mengurusi keperluan kita. Kita harus tanggung jawab seperti itu. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasulullah bersabda bahwa aku dan orang yang mengurus anak yatim di dalam surga nanti seperti ini. Jadi isyarat Rasulullah mengisyaratkan dengan kedua jari telunjuk dan jari tengah berdekatan. Artinya Rasulullah akan bersama dengan orang yang mengurus anak yatim atau merawat anak yatim dengan ikhlas di dalam surga nanti. Ibarat seperti dua jari ini sangat berdekatan. Itulah yang digambarkan Rasulullah. Betapa besarnya anjuran untuk merawat, menyayangi, berbagi dengan anak yatim. Jadi teman-teman, itulah kisah tentang Rasulullah ketika Idul Fitri bersama dengan anak yatim. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita, dan kita harus sadar bahwa kita juga tidak boleh terlalu larut dengan kesenangan merayakan hari raya Idul Fitri ini atau hari-hari yang lain yang berbahagia. Kita juga harus memperhatikan kebahagiaan orang lain juga ketika ada yang merasa sedih atau bersedih. Terima kasih dari saya. Ketemu lagi di cerita-cerita yang lain yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.